Selamat malam. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang linguistik secara umum. Jadi linguistik itu dibagi ada beberapa bagian secara umum ya. Yang dipelajari dalam linguistik itu yang pertama linguistik umum. Yang kedua fonologi. Yang ketiga morfologi. Yang keempat sintaksis. Yang kelima semantik. Dan yang terakhir itu wacana. Ya, 5 bagian ini pada umumnya diterapkan di setiap fakultas keguruan, ilmu pendidikan, khususnya jurusan program studi pendidikan bahasa dan sastra. Jadi 6 bagian ini mendasari komponen linguistik itu sendiri. Linguistik itu adalah kebahasaan. Sebelum kita bicara bahasa dan sastra, jadi kita bicara dulu linguistik. Yang pertama tentang linguistik umum. Linguistik umum ini berbicara tentang mengenal komponen-komponen alat ucap. Ya, ucap itu meliputi mulai dari bibir, lidah, langit-langit, ya. Itu yang dibahas dalam linguistik umum. Kita mengenal bagaimana kita menyebut huruf A, B, sampai Z yang terbagi antara huruf hidup dan huruf mati, ya. Huruf hidup itu meliputi A, I, U, E, O. Ada 5 huruf dan sisanya 21. Mengapa disebut huruf hidup? Ya, karena ketika kita mengucapkan dari dalam rongga dada atau dalam paru-paru sampai huruf itu dibunyikan tidak mengalami hambatan. Artinya alat ucap kita ini tidak saling bersentuhan. Misalnya kita sebut A, I, U, E, O, itu tidak bersentuhan alat ucap kita. Ya, itu yang disebut dengan vokal atau huruf hidup. Sementara huruf konsonan atau huruf mati, misalkan kita menyebut huruf B, nah itu kan bibir atas dengan bibir bawah saling bersentuhan. C, nah lidah-lidah ini menyentuh langit-langit. D, dan seterusnya yang berhubungan dengan huruf mati atau konsonan. Nah itu yang kita pelajari dalam linguistik. Ya masih banyak, tapi secara umum seperti itu. Yang berikut tentang fonologi. Nah, fonologi ini tingkatan kedua setelah linguistik umum. Fonologi itu fon yang artinya bunyi, logo atau logi yang artinya ilmu. Jadi ilmu mempelajari tentang bunyi-bunyi. Bunyi apa? Bunyi-bunyi bahasa. Ya, misalkan Anda mengucapkan kata B dengan P, itu bisa dibedakan. Misalnya Anda mengucapkan kata bapak, ya, beda dengan bapak. Nah ini bagaimana kita membunyikan huruf K di belakang. Nah, jadi misalnya saya mengucapkan kata tahu yang berarti makanan dengan mengucapkan kata tahu yang artinya mengetahui sesuatu. Nah ini juga kita harus bisa membedakan. Harus mengucapkan kata bisa yang artinya bisa melakukan sesuatu dengan mengucapkan kata bisa yang artinya bermakna racun. Nah itu yang kita pelajari tentang fonologi. Lalu yang kita berikut yaitu morfologi. Nah morfologi ini tataran lebih berbeda lagi, yaitu kita belajar tentang bentuk-bentuk kata atau klasifikasi kata. Di sini kita belajar tentang afiksasi. Ya, afiksasi artinya pengimbuhan. Nah, ya, kata dasar yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran. Ya, misalnya awalan disebut dengan prefiks, ya, awalan, sufiks, konfiks dengan infiks, awalan dan akhiran, ya, sisipan, ya, dan akhiran. Nah, misalnya lari menjadi berlari. Nah, makan menjadi makanan. Dan kita akan belajar tentang kategori-kategori kata, ya, kata sifat, kata benda, kata kerja, ya, kata bilangan, ya, kata tanya, ya, pengganti dan sebagainya. Nah, kita belajar di morfologi.
klasifikasi kata. Jadi setiap kata itu memiliki penamaan. Nah, itu kita akan pelajari di morfologi. Lalu yang berikut kita belajar tentang sintaksis. Nah, sintaksis ini kita belajar tentang struktur kata. Ya, struktur. Misalnya struktur kata. Kata itu kan dibentuk berdasarkan beberapa gabungan. Misalnya kita bicara tentang kata lari. Lari itu kan terdiri dari suku kata la dengan ri, ya, yang digabungkan menjadi kata lari. Artinya kita belajar tentang struktur kata mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan membentuk sebuah wacana. Nah, itu yang kita akan pelajari di sintaksis. Nah, kata ya terdiri dari dua suku kata. Kalau frasa ya terdiri dari dua kata. Misalnya saya makan. Kalau klausa ya saya makan nasi. Tapi ingat ya, jangan sampai terjebak bahwa klausa itu seperti kalimat, tapi kalimat tidak sama dengan klausa. Artinya begini, klausa itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu subjek, predikat, objek, tapi tidak melengkapi kedudukan kalimat. Kalau kalimat ada subjek, predikat, objek, dan keterangan serta tanda baca atau punktuasi. Misalkan saya makan nasi tadi pagi bersama ayah. Nah, situ ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, baik keterangan waktu, keterangan suasana, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan kalimat. Lalu membentuk sebuah paragraf. Paragraf itu berarti kumpulan dari beberapa ide, beberapa gagasan, dan memiliki satu ide pokok dan memiliki beberapa kesimpulan atau satu kesimpulan. Nah, ya, itu disebut dengan paragraf. Nah, lalu kita masuk di semantik. Kalau semantik kita bicara tentang makna. Kalau kita bicara makna, ya tergantung dari isi dalam tulisan atau wacana yang dihadirkan dalam bacaan tersebut. Nah, itu bicara tentang semantik, makna kata. Baik makna secara denotasi, makna sebenarnya, atau secara konotasi, makna kiasan. Lalu kita hadir dalam bentuk wacana. Nah, ini yang kita akan pelajari dari bidang linguistik itu sendiri, ya. Jadi mahasiswa sebelum kuliah harus tahu dulu apa yang kita pelajari di jurusan kebahasaan dan sastra. Jika kita mau masuk dalam dunia kebahasaan, kita harus tahu dulu apa yang dibicarakan di linguistik umum, apa yang dibicarakan di fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, hingga wacana. Jadi sebelum kita beranjak ke semantik, kita tahu dulu linguistik alat ucap kita seperti apa, ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat adik-adik dan yang mau kuliah di jurusan kebahasaan dan sastra. Semoga dengan cuplikan video singkat ini mampu memberi semangat atau gairah kepada adik-adik. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian yang berikut. Selamat malam.